Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pembelajaran tematik. Ini adalah hasil mind mapping dari saya. Berikut adalah penjelasannya. Nah, di sini ada definisi pembelajaran tematik. Definisinya itu mencakup sebuah pengetahuan, keterampilan, nilai, dan tentunya juga sikap. Terus selanjutnya itu ada sebuah karakteristik yang dimiliki oleh pembelajaran tematik. Yang pertama tentunya student center atau berpusat pada siswa. Terus pengalaman bisa melalui cerita-cerita siswa maupun cerita dari guru yang menarik perhatian siswa. Yang ketiga, membuat siswa-siswa tersebut tentunya menjadi aktif. Lalu adanya konsep dari berbagai macam mata pelajaran. Tapi tidak semua pemisahan mata pelajaran itu jelas gitu. Contohnya misalkan siswa belum bisa membedakan dalam pembelajaran tersebut ternyata ada pembelajaran bahasa Indonesia dengan matematika. Misalkan ayah membeli jeruk dengan berat 2 kg. Nah, di situ juga sudah termasuk adanya pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Lalu ada karakteristik yang bersifat luas. Luas itu artinya tidak kaku ataupun tidak canggung. Dan tentunya pembelajaran tematik ini juga bermakna. Lalu setelah karakteristik kita masuk ke prinsip. Nah, di prinsip ini ada yang pertama namanya prinsip penggalian tema, yaitu ingin memiliki temanya itu nantinya seperti apa. Yang pertama itu tentunya tema harus bermakna. Contohnya tema yang bermakna itu misalkan seperti lingkunganku atau keluargaku. Terus sesuai dengan perkembangan anak. Jadi tema itu juga menyesuaikan dengan antara kelas tinggi dan kelas rendah. Keseimbangan kurikulum dan harapan masyarakat. Jadi, keseimbangan kurikulum itu artinya menyesuaikan dengan kurikulum yang sekarang. Kayak sekarang kan ini kurikulum K13. Jadi, sekolah juga menyesuaikan dengan kurikulum tersebut. Lalu adanya media pembelajaran. Ya. Terus yang B atau yang kedua adanya prinsip pelaksanaan, yaitu guru harus memiliki ide-ide atau guru juga harus kreatif dalam sebuah pembelajaran agar siswa tidak jenuh. Lalu adanya tanggung jawab yang jelas individu ataupun kelompok. Di sini guru tidak boleh membeda-bedakan siswa baik secara individu maupun kelompok. Lalu yang ketiga atau yang ke-C ada prinsip evaluasi. Yang pertama itu ada berkesinambungan yang artinya itu terus lanjut ya, terus menerus dalam tahap evaluasi. Lalu mencakup afektif, kognitif, dan psikomotorik tentunya. Serta adanya evaluasi yang beragam. Nah, di sini lalu ada prinsip reaksi, yaitu harus meseimbangkan antara instruksional efek yang artinya yaitu pembelajaran yang biasanya berbentuk sebuah pengetahuan. Sedangkan kalau Nurtufan efek itu adalah pembelajaran yang lebih menghasilkan sebuah pelajaran itu dengan lingkungan atau dengan pendapat orang lain dan kreatif serta disiplin. Lalu tujuan pembelajaran tematik juga meningkatkan pemahaman yang lebih bermakna, serta mengembangkan pola pikir siswa yang berani. Lalu masuk ke tahap prosedur ya. Dalam tahap prosedur ini ada tahap perencanaan yang isinya tentunya ada penentuan tema, ingin seperti apa tema yang ingin dipelajari, terus ada sumber belajar. Sumber belajarnya ingin dari mana, entah dari sebuah buku ataupun dari pengalaman-pengalaman guru dan siswa. Lalu ada aktivitas belajar. Aktivitas belajarnya ingin seperti apa? Apakah student center kah atau
uh, guru menjelaskan lalu siswa bisa menjawab. Yang terakhir juga ada tahap evaluasi. Lalu yang kedua ada tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ada penyajian tema, lalu ada sebuah pendapat, di mana siswa bisa berpendapat masing-masing. Lalu ada sebuah kontrak belajar. Sebuah kontrak belajar itu adalah perjanjian antara guru dan siswa. Lalu yang terakhir adanya sebuah pengumpulan data. Sebuah pengumpulan datanya itu misalkan siswa melakukan kegiatan sesuai dengan kontrak belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi itu yang pertama ada sasaran. Sasaran itu tidak hanya tertuju pada hasil belajar saja yang bersifat kognitif, tapi besertai afektif, kognitif, dan psikomotorik. Terus, teknik evaluasi. Teknik evaluasinya itu bisa melalui tes atau non-tes. Terakhir, masuk peran guru dalam pembelajaran tematik. Yang pertama, tentunya guru harus kreatif. Yang kedua, guru bisa menghidupkan situasi kelas atau suasana kelas agar siswa tidak terlalu jenuh dalam belajar. Yang ketiga, perlunya komunikasi dengan siswa. Lalu, yang keempat, bekerja sama. Yang kelima, peduli dengan perkembangan siswa, serta tidak membeda-bedakan. Jadi, guru tidak boleh membedakan dengan siswa satu dengan siswa yang lainnya. Lalu yang ketujuh, memberi motivasi akan cita-cita mereka atau cita-cita siswa. Memberikan motivasi kepada siswa di dalam pembelajaran tersebut atau dalam situasi sedang evaluasi agar siswa tersebut giat dalam belajar. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.